Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sekarang ini kita kedatangan tamu dari Prime Channel. Nah, ini apa sama Bu Ira? Lengkapnya siapa sih, Bu? Ira Niasari. Lengkapnya. Asli mana? Asli Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Terus di Boyolali? Di Boyolali sekarang ini baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Kalau suami? Suami asli Boyolali. Jadi bareng sama suami. Suami dulunya juga di Jakarta. Aslinya ya Boyolali, tapi kita tinggal di Jakarta. Oh, baru 6 bulan ini memang pindah ke Boyolali. Pindah Boyolali. Gimana rasanya tinggal di Boyolali? Ya, menyenangkan juga. Banyak tantangannya. Tiap hari minum susu ya? Minum susu. Ini yang satunya ganteng. Mas siapa namanya? Bayu, Pak. Mas Bayu. Mas Bayu nama lengkapnya siapa? Bayu Gumilar. Kalau Mas Bayu tinggal di mana? Saya di Kartosuro. Kartosuro. Iya. Tiap hari pulang ke Kartosuro. Iya, tiap hari bolak-balik. Posisinya apa nih di Prime Channel? Untuk di Prime Channel posisi saya event manager. Event manager. Ya. Bu Ira. Iya. Prime Channel ini kan sudah beberapa waktu di launching. Iya. Apa sih Prime Channel itu? Prime Channel itu sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pariwisata, lalu kita hotel management juga, event management dan in-house training. Cuma memang concern kita saat ini banyak ke pariwisataan dan juga ke event yang sifatnya memang mempublikasikan secara otomatis branding kota, ataupun juga kita membranding juga produk-produk yang sifatnya culturing gitu. Idenya bagaimana bisa sampai dapat tema itu gitu loh? Iya, sebetulnya idenya karena passion saya kan memang di dunia pariwisata. Pariwisata itu ngeluyur, Iya. atau makan, atau yang mana? Hampir semuanya ya. Aduh. Iya, jadi dari sanalah munculnya sebenarnya ide-ide yang saya pikir bahwa Boyolali sendiri ternyata punya potensi yang sangat bagus ketika saya melakukan riset selama 3 bulan. Sebentar, sebelum lebih lanjut. Ya. Tisnya ketika nut itu Ya. apa sih? Tempat atau makan di mana? Ya, tempat. Di mana? Waktu itu saya berangkat pertama kali ke Selo. Selo. Ya, Ya. Selo itu antara Merapi dan Babu. Ya, Jadi, betul. sorry saya harus jelaskan karena beliau ini asli Jakarta. Ya, Selo dan Merian. Merian. Iya. Aduh, saya. Merian itu yang di kaki Gunung Merapi, Pak. Iya. Oh. Jadi yang sisi Merapi. Iya. Oke. Terus dapat wangsit apa? Ya, jadi setelah saya beberapa kali ternyata karakter dari Kabupaten Boyolali ini ternyata memang lokasi wisatanya banyak ke area yang sifatnya pegunungan, alam dan yang lain gitu. Yang sebenarnya bisa menjadi ikon dari Kabupaten Boyolali juga gitu. Oke. Dari beberapa lokasi yang saya lihat hampir di 6 kecamatan pada waktu itu ketika saya melakukan riset. Nah, ternyata potensi-potensi wisata alamnya sangat luar biasa gitu. Riset yang dilakukan apa sih? Yang pertama, yang pastinya satu, ketika saya melihat sebuah potensi dari setiap lokasi yang ada. Ini kira-kira kalau memang untuk difungsikan sebagai sebuah destinasi wisata, langkah selanjutnya seperti apa pada waktu itu. Lalu yang pertama pasti potensi alamnya juga, lalu dari demografinya juga, terus dari market opportunity-nya, terus market opportunity yang sifatnya adventure itu banyak. Iya. Gitu loh. Itu sangat banyak. Dan sekarang ini juga banyak sekali juga komunitas yang sudah mulai anti mainstream, di mana mereka lebih milih alam untuk bisa masuk ke dalam programnya mereka gitu. Nah, jadi dari sanalah muncullah itu untuk ide bagaimana mengembangkan potensi wisata yang ada di Boyolali. Kalau kemarin Boyolali cuma dilewatin gitu ya, dilewati saja kan? Ya, kota transit ya. Kota transit. Nah, untuk sekarang ini Boyolali bisa jadi destinasi gitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Event yang sudah dilakukan apa? Kalau event kemarin karena emang kita ada kendala pandemi ini, Lockdown ya. Ya, jadi ada beberapa event yang kita batalkan. Seperti yang kemarin itu Roadshow Ramadan otomatis kita cancel. Dan untuk yang sebenarnya mau kita laksanakan itu yang Olimpiade Bahasa Inggris sejateng DIY.
itu karena pandemi juga kita undur untuk tanggalnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau sepengetahuan Bu Ira, ini kan baru datang ke sini, jadi mungkin belum mengerti Boyolali secara keseluruhan. Tempat mana yang menarik? Yang sekarang, yang paling menarik dari yang pernah saya datangi sampai saat ini sih, sampai saat ini ya masih di Selo ya. Selo ya. Ya masih itu ya, karena sudah tertata sebetulnya kalau Selonya. Diajak jalan-jalan. Sebenarnya gue udah sering jalan-jalan sama Iya. Tapi ini di dalam benaknya masih Selo gitu. Iya. Padahal selain itu banyak banget. Itu dia, itulah. Tapi memang masih berkesan di sini itu masih Selo. Ya, Iya. sejak pertama kali kan. Kita tanya, kenapa kok sampai saat ini masih Selo yang ada Iya. di sini? Karena gini, sebenarnya lokasi yang sama dengan karakter tempat yang sama itu banyak. Seperti tadi saya katakan, ada di Merian, ada di Celuntang, ada di Ampel, ada di Cepongko. Ya, Nah itu semua sudah saya lakukan riset. Tetapi yang saat ini menurut saya masih sudah mulai tertata dari sisi homestay-nya, dari lokasi kulinernya, terus lokasi alam-alamnya, mereka sudah tertata gitu. Hanya tinggal bagaimana memanage fungsi-fungsi yang sudah ada menjadi fungsi yang lebih terpromosi dan terpublikasi untuk market. Nah, sementara kalau yang lain di beberapa memang betul tempat-tempat yang lain cukup indah, banyak dan bagus gitu. Tapi memang belum tertata secara proporsional untuk potensi destinasi gitu. Jangan-jangan karena lembah di antara dua gunung. Bisa jadi. Iya. Dari Selo itu memandang ke Merbabu dapat, ke Merapi dapat, sedikit Gunung Sindoro ya. Ya, Sindoro juga. Sindoro dapat, dan lalu lintas dari tahu SSB Bu. Solo, Semarang, Solo Selo, Iya. M-nya Magelang. Boyolali. Boyolali. Ini daerah segitiga emas. SSBM ya, jadi kayak gitu lebih luas lagi. Jadi kalau mau Magelang itu melewati Merapi, Merbabu itu kan juga enak. Ya. Pemandangannya dapat, cuman memang menanjaknya itu agak panjang. Lumayan. Bu, Ya. gini. Kira-kira menurut Ibu yang bisa digarap pertama, prioritas satu, Ya. apa tuh? Untuk prioritas satu yang pastinya untuk sebagai supporting dari bisa mendatangkan pengunjung ya, mendatangkan market, itu pasti ada ikon ya. Boyolali harus punya ikon. Iya. Misalkan ada ikon lokasi wisata. Ya mungkin saat ini ada Semuncar sebetulnya. Semuncar. Ya, Semuncar itu juga luar biasa sekali. Cuma memang belum tertata secara proper gitu ya, secara maksimal. Lalu yang keduanya pastinya Tapi Semuncar itu kan masih baru. ya itu masih baru sekali gitu. Belum nyaris belum kesentuh ya. Belum kesentuh. Oke. Jadi itu potensinya sangat Itu besar. potensi sangat besar. Oke. Lalu yang kedua, sebetulnya kan sekarang ini juga sudah ada menara-menara, 3 menara gitu yang simple ya, 3 menara yang di pusat kota atau yang di Borobudur ya, yang menara Di alun-alun. Alun-alun utara. Iya. Itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu daya tarik. Saat ini masih jadi tempat lewat aja. Ya, Lewat, itu berhenti dia. sebentar, foto. Ya, itu dia. Jadi tempat destinasi itu belum. Iya, itu dia. Inilah Cek PR sama kita. kalau sore datang nongkrong, Ya. maghrib pulang. Betul. Terus pusat kuliner yang memang perlu sudah mulai ada area kuliner yang harus mulai diekspos, termasuk juga oleh-olehnya. Nah inilah yang sekarang sedang kami lakukan bersama-sama. Kita sedang melakukan riset sekarang ya untuk frame vacation. Lokasi-lokasi mana sih yang sebenarnya bisa efektif tanpa harus investasi dulu, tapi sudah ada, tinggal dioptimalkan, kan gitu kan? Itu yang sekarang kita lakukan. Lalu juga kita lagi lakukan juga untuk frame kuliner. Nah kita sudah memilih juga tempat-tempat makan yang memang bisa dijadikan sebagai tempat nongkrongnya kaula muda lah, atau tempat visit orang gitu. Iya, era milenial lah sekarang. Kita cari tempat-tempat yang proper buat nongkrong gitu ya lah. Ini event terdekat. Oke. Kita tes Bu Ira. Ya. Karena orang Jakarta. Iya gitu lah. Makanan khasnya Boyolali apa Bu? Soto selalu langsung soto. sama sambal tumpang. Sambal tumpang. Iya. Sebentar. Ini lidahnya konslet atau gimana? Kan orang Jakarta, jadi penalian dari Jakarta ke Boyolali Iya. cepat menyesuaikan. Gimana caranya Bu? Ya karena menikmati Oh. apa yang ada.
Jadi ketika saya di Boyolali, saya harus tahu apa sih sambal tumpang itu gitu ya. Wah ternyata sambal tumpang enak gitu ya. Saya jadi suka tuh sama sambal tumpang. Berarti memang beliau ini riset betul gitu loh. Jadi nggak main-main, dia tahu persis sambal tumpang, sotonya yang favorit apa Bu? Saya sih sampai sekarang masih soto seger mau giem. Tempenya kriuk-kriuk ya. Oke. Kalau apa event yang paling dekat akan dilakukan apa nih? Kalau event yang paling dekat kita mau buat workshop UMKM. Workshop. Karena sesuai yang Bu Ira bilang tadi, karena kita juga mau buat pusat oleh-oleh. Jadi kita mengumpulkan UMKM yang sekiranya bisa bergabung memajukan oleh-oleh di Boyolali. Oke. Nah, kalau oleh-oleh Bu, nah, kita tes lagi. Iya. Yang sudah istilahnya masuk ke benak apa oleh-olehnya? Sekarang tuh gini, saya ada beberapa sih riset yang lagi saya lakukan. Yang pertama, ketika saya ke Sanggup itu kan ada Sanggup. Sanggup itu ada buah waluh. Oke. Ya. Waluh. Nah, waluhnya itu yang akan kita coba. Kalau bahasa Indonesianya labu ya. Labu ya. Nah, itu yang kita ingin coba angkat potensinya. Lalu kayak di Cipogo itu ada sagon. Ya, lalu di Bojododo sendiri ada produk olahan lele. Ya, terus di Banyu Anyar itu ada produk kopi. Kan gitu. Kopinya khas lagi. Kopinya juga khas gitu. Jadi sebenarnya itu sih, sebenarnya yang jadi PR sebenarnya gini. Kita kan punya menara jagung tuh. Tapi ikon produk jagungnya belum ada. Iya. Nah, mungkin ikonnya ada tapi produknya yang belum ada. Paling di tempat lain jagungnya ada tapi ikonnya yang belum. Itu sebenarnya itu sih yang ingin menjadi sebuah motivasi juga gitu ya, ketika karena pariwisata itu bisa berkembang kalau memang bisa membangun image ikon-ikonnya, baik ikon potensi wisata, kulinernya, makanannya apa, sama lokasinya. Gitu. Oke. Jadi oleh-olehnya apa nih yang menurut Ibu khas apa kira-kira yang bisa dijual? Ya mungkin yang bisa dijual ya itu kayak seperti tadi saya katakan, kalau marning kan sudah biasa ya, sudah sering. Nah, kenapa nggak produk olahan lele yang sekarang itu? Lele. Ya, itu banyak macam. Ada keripik lele, terus nugget, lalu ada sosis lele. Banyak sekali ya. Di daerah mana? Teras ya? Banyudono. Oh, tapi Teras ada juga sepertinya. Ya, pernah dari Poltekkes itu ngeriset ke sana jadikan riset apa pengabdian masyarakat kalau nggak salah itu. Ya, kayaknya bagus. Iya, itu dia. Oh, Banyudono itu memang banyak gitu atau gimana? Iya. Kebetulan mereka punya, itu sekalian saya informasi ini sekalian karena mereka punya 36 varian ya, 36 makanan olahan yang menurut saya itu sebuah aset di Boyolali ya, yang harus kita angkat gitu, karena dia sudah siap dari mulai packagingnya, karena kan untuk produk oleh-oleh juga packaging penting. Gitu. Jadi dari segi packaging mereka sudah bagus, terus dari sisi produk kualitasnya juga sudah bagus dan harganya reasonable gitu. Jadi saya lakukan riset itu juga. Lalu yang kedua juga ada keripik mawar, tapi keripik mawar ya. Bunga mawar. Daerah Celuntang, Kembang Sari, Kelurahan Limang Sari, daerah Celuntang itu ada keripik mawar. Termasuk meriam. Nah, saya tes yang udah ganti. Ya. Ini masalah packaging sama masalah produk. Kalau suruh milih itu pasangan cantik tapi bodoh atau pinter tapi agak jelek? Kalau pasangan pinter tapi agak jelek. Lah kenapa? Bisa ngimbangin. Jawabannya anak muda banget. Kadang-kadang ada yang terperosok pilih yang cantik tapi agak bodoh. Oke. Nah, oleh-oleh tadi ya, oleh-oleh sama kuliner. Kalau kulinernya yang tadi kan ini Bu, yang di Banyudono itu kan ngelompok. Itu satu desa gitu atau gimana? Enggak, persorangan. Perorangan. Iya. Tapi Ibu menemukan nggak misalnya dalam satu lokasi itu punya sentra apa gitu, ada nggak? Iya, ada. Apa tuh? Ya, kita sudah ada ya. Jadi emang beberapa yang itu home industry pribadi, ada yang terkelompok. Apa itu misalnya? Kalau ya kemarin itu waktu kita riset yang untuk workshop UMKM itu olahan pepaya. Satu kelompok. Dijadikan apa tuh? Kecamatan Mojosongo. Mojosongo. Itu dijadikan apa? Itu manisan masuk keripik pepaya sama dodol. Wow. Oke. Di Teras itu ada juga yang satu kampung itu
keset apa bahan dasar hijau jadi sapu iya. jadi keset jadi apalagi pokoknya Iya. bahan dasarnya itu Iya. kayaknya memang Boyolali ada yang ngegrup gitu itu Ya, banyak juga itu dia sih yang memang kita mau coba rangkul mulai dari souvenir kulinernya yang untuk pusat oleh-olehnya dan juga ya mungkin rekomendasi yang seperti tadi. Oke, potensinya banyak. Nah sekarang bagaimana kemudian menjual mereka? Menjualnya bagaimana? Ya, kita punya memang kita punya sistem promosi dan publikasi juga yang akan kita lakukan. Yang pertama saat ini kita juga punya market opportunity yang bisa didorong untuk mereka. Karena kita belum saya juga sedang membangun kerjasama dengan beberapa mitra yang memang bisa siap untuk memberikan peluang kepada potensi-potensi produk yang bisa kita rekomendasikan. Lalu yang keduanya kita punya program aplikasi baru saat ini. Prime Channel itu sedang membuat program aplikasi baru namanya distributor aplikasi online. Jadi bagaimana By web atau by Android? by Android. Android. Ya, itu yang sedang kita lakukan. Lalu kita juga sedang membuat program untuk yang namanya Prime Shop online, gitu ya. Jadi Prime Shop online seluruh mitra-mitra. Stop. Iya. Stop belum sampai ke sana. Sebenarnya backgroundnya ibu apa sih? Saya backgroundnya business management. Oke, Ya. wajar lah. Lanjut Bu, lanjut. Ya. Jadi tadi sudah sampai ke aplikasi. Ya. Silakan lanjut. Gitu. Saya penasaran masalahnya tadi. Ya, jadi dari sana kita mencoba dengan tim IT, Bayu, saya dan tim IT kita coba merumuskan bagaimana teman-teman produk yang sudah memang siap untuk diekspos, dipublikasi dan dipasarkan, kita juga harus punya wadahnya untuk bisa mempromosi mereka gitu. Pertama saya udah punya tim khusus yang memang menangani sosmed dan khusus untuk buying online gitu. Jadi memang satu orang handle itu saja. Kalau kita mau menjual secara digital marketing. Nah secara offline-nya kita buka kepada akses-akses network. Ya contohnya mungkin dengan nantinya kalau sudah berjalan travel agent kita bisa perkenalkan produk ke tempat kita. Lalu juga kita bukakan market opportunity yang mungkin bisa menampung produk mereka dengan sistem yang sangat efisien gitu. Itu sekarang yang sedang kita lakukan. Oke. Ada berapa istilahnya kelompok atau personal begitu yang sudah bergabung? Yang lele tadi, Lele, terus ada juga yang tahu susu, itu juga di Mojosongo. tahu susu. Ya, Iya. tahu susu. Apa Cuma itu? tahu susunya itu bukan dari yang kedelai tapi dari susu Asli. asli. Itu luar biasa, enak. Susu sapi. Wah, kayaknya Sio. pengen nyicipi nih. Nah, itu. Tadi nggak dibawa. Besok kita kirim ya. Ya. Terus juga ada yang snack kecil, terus kayak stick cheese itu. Jadi kayak stick itu tapi keju. Oh, Itu juga ada. gitu ya. Saya juga pernah kemarin dikirimi sama kita nyebut Gojek aja deh. Jadi manajemen Gojek Iya. itu ngirim saya pizza. Tapi ternyata saya pikir itu dari Solo, ternyata dari Bayudono. Iya, maka itu. Nah, saya Banyak tuh sekali. saya tuh penasaran di Bayudono ada pizza. Jadi itu lokal gitu loh. Dan rasanya enak gitu loh. Gimana bisa ini? Yang ngirim dari manajemennya. Keren. Makasih Bu. Bu Arum Prasojo, makasih. Jadi emang produk-produk yang di Boyolali itu unik-unik dan beda dari yang lain. Jadi di luar kita awalnya belum bisa jadi kayak gini, tapi tiba-tiba bisa jadi kayak gini. Contoh susu yang tahu susu itu tadi. Biasanya kan kebanyakan tahu susu juga dari kedelai. Iya, Tapi oke. ini benar-benar dari kalsium susu Wah, sapi. itu dari mana itu? Itu Mojosongo. Mojosongo. Itu perorangan atau Itu perorangan. perorangan? Maksudnya dalam satu UMKM gitu. Iya. 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 Perlu kesana nanti. Ya, kita akan expose teman-teman UMKM yang memang sudah punya potensi produk. Jadi dalam arti kami mengadakan workshop bukan hanya sebatas setelah itu workshop selesai, tapi ada kelanjutannya bagaimana memberikan mereka, membranding mereka, mempromosikan mereka dan juga memarketkan mereka. Boyolali itu kan luas. Sudah berapa istilahnya kecamatan mungkin yang didatangi atau di riset gitu? Di Risa sudah hampir 12 12 dari dari 20. 20. Kalau yang 12 itu karena dekat atau karena ketertarikan atau karena apa? Yang 12 itu sebetulnya bukan karena dekatnya juga, tapi karena memang ada potensi-potensinya. Potensi. Gitu. Jadi dari potensi itu
Karena gini, potensi itu ada yang bisa memberikan kepada kita potensi lokasi wisatanya. Lalu ada juga yang memberikan kepada kita potensi dari produk-produk unggulannya. Lalu juga ada yang memberikan kepada kita potensi dari budayanya. Sebetulnya yang akan kita expose tidak hanya destinasinya saja, tetapi juga dari mulai produknya yang ada, culture budayanya yang ada, mana yang bisa kita dorong untuk menjadi satu ini ya, jadi menjadi satu ikon. Oh, berarti kalau misalkan di sini ada destinasi wisata, lalu juga di sini ada kelompok budayanya, lalu ada kelompok makanan-makanan khasnya. Dan dari sana baru bisa kita kemas menjadi packaging gitu, promosi tourism of packagingnya. Ini saya terpesona sama orangnya atau karena programnya ya? Keren ya. Nah, kalau yang tadi yang sudah, kalau yang belum, kira-kira kesulitannya dari yang belum ini apa Bu di kecamatan? Yang belum itu karena mereka sendiri belum mempunyai program untuk pengembangan destinasi wisata ataupun desa wisatanya. Jadi paling tidak mereka masih fokus kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat atau infrastruktur. Jadi kalau untuk lokasi-lokasi wilayah yang masih fokus ke sana, saya tidak memberikan dulu pressure untuk mempersiapkan gitu. Jadi paling nggak kita sharing dulu. Jadi ketika saya sharing dengan mereka, lalu saya berikan gambaran tentang bahwa aset desa itu sangat penting gitu ya. Selain infrastruktur, aset desa juga sangat penting, terutama untuk desa itu bisa mengembangkan potensi wilayahnya gitu, yang suatu saat nanti akan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat banyak gitu. Bagaimana caranya Ibu melakukan pendekatan persuasif terhadap mungkin warga atau mungkin pemerintah daerah setempat? Ya, atau biasanya saya memang selalu sowan dulu ke kecamatan. Dengan saya sowan dengan pihak kecamatan, lalu dari sana kami diskusi. Terus setelah dari hasil diskusi ada rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itulah saya biasanya sowan lagi ke tingkat desa. Nah, dari tingkat desa itulah kita bisa mengenali bagaimana para pemimpin di setiap desa ini punya goalnya masing-masing gitu. Jadi mana yang memang ingin didorong untuk pengembangan potensi wisatanya, ataukah yang memang perlu didorong untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau mau masuknya ke pemberdayaan masyarakat, biasanya saya berikan juga program edukasi seperti yang nanti akan kita lakukan di Merian untuk para ibu-ibunya, para perempuannya. Bagaimana para perempuan itu walaupun tinggal di desa bukan berarti tidak punya opportunity gitu. Mereka juga bisa mengembangkan potensinya gitu. Karena kalau udah tinggal di desa itu kesannya pakai jarik atau daster, sandal jepit, kumuh, ngomong anak, selesai sampai di situ. Iya, itulah yang kita lakukan. Dari yang sudah dilakukan, pertanyaannya adalah yang paling tertarik terhadap risetnya Ibu di daerah mana? Saya yang tertarik sekali, paling tertarik saat ini yang menjadi concern saya sebenarnya ke Kecamatan Taman Sari. Ya, itu Kenapa Bu? Saat ini ya, karena ada lokasi yang memang sangat bagus sekali, yaitu di Sangup ya, di Sangup dan di Merian. Kebetulan Bapak Kepala Desa juga sangat welcome dan sangat fokus dan concern juga gitu. Bagaimana beliau ingin sekali bisa mengembangkan potensi desanya gitu. Jadi itu yang saya dorong. Seharusnya kepala desa itu respon ya, karena untuk kalau mereka, apalagi misalnya mereka masih mau dipilih berikutnya, kan untuk mendukung visi misi mereka. Ya. Termasuk juga dari Ampel ya, kepala desa dari Banyuanyar juga sangat, Pak Komarudin ya. Pak Komarudin dia juga sangat ini sekali, punya visi yang besar juga buat desanya, dan juga banyak program-program yang kita juga akan sinergikan gitu. Jadi saat ini yang sudah sangat progres sekali itu sangat terlihat itu di Kecamatan Ampel, Kecamatan Cikoko ya, sama di Kecamatan Taman Sari. Ya. Kecamatan yang mungkin agak sulit Bu. Di mana dan kenapa? Sementara ini sih saya belum menemukan sih kesulitan. Maksudnya yang paling dari sekian tadi kan ada yang
Nah, ini yang paling sulit. Sementara sih semuanya masih dalam kapasitas responsif semua ya? Responsif, semua responsif. Oke. Termasuk Kecamatan Wonosegoro. Wah, sudah Ya, sampai sana. sudah sampai sana. Sedikit Dan- lagi Banyuwangi, Juwangi. Ya. Juwangi. Ya, saya sudah sampai Kecamatan Wonosegoro dan Wonosegoro. juga Tapi Juwanginya belum. Juwangi belum. Belum, oke. Baru masuk saya ke Kelurahan Bolo dan ke Kelurahan Karanggede. Karanggede. Iya, Karanggede ada. Karanggede ya. Ya, Karanggede atau Karangjati ya? Oh, Karanggede. Karanggede mah kecamatan. Iya, Kecamatan Karangjati kalau nggak salah kelurahannya. Oke. Nah, jadi beliau pun juga dari pihak desa itu juga sangat responsif sekali dan juga sangat ingin mengembangkan potensi desanya. Dan Menemukan apa di situ? di sana sebenarnya ada satu lokasi yang untuk destinasi ada ini ya, ada bendungan Belanda. Oke. Di sana ada bendungan Belanda dengan pengairan yang bagus banget. Itu juga saya sudah diskusi dengan dinas pengairan. Ada bendungan Belanda mungkin tahun 1800 sekian. Yang itu masih luar biasa. Masih bagus, masih Masih kuat. bagus. Kalau selama ini digunakan untuk apa? Itu untuk pengairan desa. Untuk pengairan aja. Iya, Belum pengairan. digunakan untuk yang lainnya. Kelihatannya belum ya, untuk Oke. pengairan, untuk sumber daya air lah di sana. Ibu melihat bisa digunakan untuk apa itu? Di sana sih kalau sementara ini sebetulnya kalau untuk bendungan yang segitu besar ya, itu sebenarnya bisa juga untuk ya memang mayoritas ke sana sih, ke pengairan. Pengairan. Tapi kalaupun untuk wisatanya juga bisa, tapi tidak melalui bendungannya. Karena kalau bendungan kan memang tidak bisa digunakan karena Oke. dari sisi keamanan. Ya. Tapi kalau pengairannya yang dari aliran air itu bisa buat wisata juga, wisata air. Oke. Debitnya bagus. Debitnya bagus. Hmm. Debitnya bagus, Stabil. stabil dan menurut saya itu indah banget sih. Kalau nanti kita memang itu sudah bisa terrealisasi. Oke. Panjang juga. Panjang sekali. Hmm. Bundarannya itu panjang. Berarti hampir Nah. seluruh Ya, melingkari lokasi wisata yang akan dibangun. Oh. Ya. Yang akan dibangun apa? Belum. Oh, belum. sih, Maksudnya rencananya? Iya, rencananya sih masih dalam tahap konsep sih. Oke. Nah, kalau masalah personalitinya, jadi dari mungkin Pak Lurah gitu, kesulitannya di apa Bu untuk persuasifnya? Kalau ini personalitinya, Iya. tadi kan daerah. Iya, betul. Selama ini sih ketika kami sowan gitu ya dengan para kepala desa, kami tidak mendapatkan kesulitan sih. Semua membuka diri, semua memberikan waktu untuk kita bisa sharing bersama dan juga memberikan ini juga pemaparan juga tentang kawasannya. Ibu kalau misalnya ketemu sama mereka gitu, ngomong-ngomong dulu kan Bu. Iya. Habis itu Ibu mengajukan sesuatu gitu, presentasi atau gimana? Saya enggak. Saya lebih banyak untuk kita berdiskusi, kita santai. ya, kita berdiskusi dengan sharing gitu ya, kira-kira langkah-langkah apa sih kalau memang kita ingin mengembangkan sebuah potensi wisata, paling tidak kan pasti plus minusnya harus juga saya infokan. Oke. Plusnya di sini, minusnya di sini. Terus pengembangan potensinya akan seperti ini, prospeknya seperti ini. Dan itu juga selalu setiap prospek kan selalu ada kendalanya. Itu selalu saya paparkan sih. Jadi segala sesuatunya memang betul-betul bisa ditelaah secara objektif oleh para kepala desa. Wah, keren. Ya. Saya terus tanya apa lagi? Bingung ya. Udah apa? Komprehensif sekali. Berapa lama udah bergabung dengan Bu Ira? Kalau bergabung dengan Bu Ira hampir 6 bulan. Jadi emang dari awal sih. Apa kemungkinan yang bisa diterapkan mungkin? Ini anak muda ya. Iya. Dapat apa dan apa yang ingin diberikan, nah, kan lengkap nih. Betul. Kalau cuma dapat apa kan Yang mau diberikan. wah, dia bagus ya, diberikan dulu. Kalau dapat apa, dapat banyak sih dari Bu Ira. Kebetulan emang Udah punya anak cewek. cowok. Jadi emang banyak yang didapat dari Bu Ira. Contohnya ide-ide gila, terus Boleh. pikirnya Yang gila idenya kan. terus untuk yang mau diberikan sih kebetulan emang kita mau konsen ke komunitas-komunitas yang ada di Boyolali untuk kita mengaktifkan itu semua. Oke. Nah, dari sekian itu Ibu melihat kemungkinannya bagaimana Bu di Boyolali?
Saya lihat Boyolali terutama memang didorong oleh semua aspek ya, misalkan mulai dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari komunitas, dan juga dari masyarakat sekitar yang berada memang di dalam lokasi-lokasi yang memang potensial tadi. Boyolali bisa berkembang dengan cepat sebetulnya gitu ya, sangat bisa karena potensinya sudah ada. Nah, ditambah juga bagaimana semua sebenarnya bersinergi dari media ya, dari pemerintah, dari swasta, dari komunitas, dan juga dari masyarakat. Sama seperti yang saya terapkan ke teman-teman di kantor tim, bahwa mereka harus bekerja dengan passion gitu. Jadi saya tidak intervensi dengan keputusan-keputusannya mereka. Jadi saya berikan mereka ruang untuk bagaimana berkarya, bagaimana bisa. Saya hanya berikan umpan ide aja sih. Saya biasanya umpan ide seperti ini. Setelah itu mereka godok secara tim. Apakah ini worth it atau enggak sih? Ini bisa dijalanin apa enggak gitu. Nah, mereka yang memutuskan. Ketika mereka menemukan passion di dalam setiap pekerjaannya dan mengambil keputusan dengan apa yang menjadi pertimbangannya secara otomatis, maka mereka bisa berkarya gitu dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Gitu. Oke, Boyolali ini kan sekali lagi tadi udah dikatakan transit aja. Iya. Paling mereka lintas saja gitu. Iya. Nah, kalau seandainya gitu loh, dari Solo menuju Boyolali melintas ke Semarang atau dari sebaliknya, kira-kira yang mereka bisa berhenti itu kira-kira di mana? Iya. Pertama kali mereka bisa berhenti itu masuk ke wilayah kabupaten sebetulnya. Ya, masuk ke wilayah. Tapi kan muter, Bu. Iya. Jadi pertama kali sebelum kalau dari Solo, kalau mereka mau langsung berhenti itu bisa di kuliner sebenarnya. Pusat kuliner kan di sepanjang Jalan Pandanaran kan banyak. Kuliner sana ya. Termasuk ada oleh-oleh juga di sekitar itu. Untuk itu. Lalu dari sana mereka bisa muter langsung menuju wilayah kabupaten. Sebenarnya kawasan kabupaten di Kabupaten Boyolali itu kan sangat tertata. Sangat tertata dan juga banyak objek sebetulnya di sana. Di kabupaten kan banyak objeknya. Nah, sebenarnya itu yang bisa dilakukan. Tapi sekarang yang memang diperlukan adalah pertimbangannya bis pariwisata itu apakah sudah boleh secara regulasi diizinkan untuk bisa masuk ke wilayah kota. Karena jika kenapa hanya dilewati? Karena mereka belum masuk ke wilayah kota, belum memperkenalkan wajah Boyolali secara penuh. Gitu. Sekarang gini. Jadi kalau misalnya ada bis wisata itu mereka kan pasti ada tujuan bertempat sini. Betul. Salah satunya nanti wisata belanja, wisata kuliner pasti. Betul. Nah, sasaran utamanya kalau misalnya di Boyolali itu apa? Yang pertama sebenarnya sasaran utama Boyolali itu ada wisata budayanya juga sebetulnya. Misalkan contohnya gini, pertama kali kalau kita mau membuat paket contoh kita bikin paket deh. Kita bikin paket, ketika mereka datang pasti kan harus cari penginapannya. Penginapan yang ada di Boyolali. Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan. Gimana mereka bisa. Tapi itu siap ya Bu ya sekarang? Ya, mudah-mudahan sih sudah siap. Daripada kita riset ya, sudah ada 3 hotel kalau nggak salah yang siap Heritage, Boyolali Indah sama Pondok Asri. Pondok Asri Ya. Pondok Indah. Enggak krusek ya? Hah? Enggak krusek ya? Sebetulnya enggak. Enggak. Itu kita udah riset ya. Saya sudah riset, maksudnya hotel yang menurut kacamata kita itu bisa proporsional dan recommended ya gitu. Jadi tidak dalam arti tanda kutip. Siap. Jadi itu bisa kita reference. Itu yang pertama. Dari segi cleanliness-nya juga cukup bagus. Terus layout kamarnya juga sudah cukup mewakili. Walaupun kalau dari sisi akomodasi ya memang harusnya ada yang lebih bagus kan gitu. Tapi sementara ini 3 hotel itu cukup recommended. Biaya. Secara biaya, nah ini mungkin biaya ini yang perlu nanti didiskusikan dengan PHRI Kabupaten Boyolali. Bahwa sekarang ini memang harga, kalau misalkan teman-teman travel agent yang membuat paket itu masih punya kendala dengan harga. Itu sebetulnya. Nah, jadi kita perlu diskusi dengan dari PHRI Kabupaten Boyolali bagaimana untuk program-program paket ini itu dengan harga yang reasonable. Kalau misalnya berdasarkan ininya kelasnya ya.
Kalau misalnya bintangnya bintang 2 ya kan sudah ada rate-nya sebetulnya. Sudah ada fixed rate yang memang harus dimasukkan ke situ. Jadi nggak bisa harga bintang 2 jadi bintang 4 itu nggak bisa harganya. Kan gitu ya. Kan gitu kan. Atau hotel yang non bintang. Hotel yang non bintang tapi memang cukup mewakili misalkan. Nah itu pun harus dengan harga yang reasonable. Jadi agar teman-teman dari komunitas ataupun travel agent ataupun kita ya merekomendasikan, kita bisa minta mereka membuat kontrak rate gitu. Sebenarnya sih itu harus mungkin itu yang memang perlu di sharing. Itu dari sisi hotel. Dari sisi tempat kuliner Boyolali juga banyak. Mau ngopi ada Kopi Juos ya. Kan itu. Mau iga ada iganya Pak Wit. Itu ada soto juga ada. Sambal tumpang juga ada. Sebenarnya banyak sebetulnya. Tapi tujuan utamanya dulu. Ya. Jadi tujuan utamanya misalnya kita ke Borobudur gitu. Nah kalau begitu dari Borobudur baru nanti samping-sampingnya itu ada. Nah kalau Boyolali tujuannya utama itu kira-kira gimana? Yang sudah siap seperti yang saya katakan, yang sudah siap saat ini lokasi yang sudah siap untuk kawasan kan yang Pak Bam Info kawasan ya. Bahwa ketika orang mau datang ke destinasi sudah ada supporting kuliner dan yang lain. Ya sementara ini masih selo gitu. Ya selo. Sementara ini masih itu. Kalau telatar bagaimana? Telatar juga sebenarnya bisa ya. Telatar bisa masuk, tetapi saat ini kan telatar baru dalam satu aspek aja wisata air ya. Iya. Baru wisata air dan juga dia lebih fokus ke kuliner sebetulnya. Nah itu sebetulnya. Jadi kalau tujuannya cuma kuliner mungkin di telatar bisa recommended. Tapi kalau mau ada destinasi dengan ada tempat, ada homestay-nya, ada lokasi gunung yang mau dilihat, ya selo masih menjadi objek pertama sebetulnya. Pembicaranya menarik. Kayaknya sih ini perlu beberapa semester ya. Semester atau episode atau season atau apalagi istilahnya. Kayaknya masih butuh pembicaraan lebih panjang, lebih detail, dan mudah-mudahan cita-citanya Bu Ira dan kru bisa terlaksana. Boyolali bisa jauh lebih baik lagi, dan nanti sekali lagi Boyolali bukan hanya targetnya. Boyolali bukan hanya tempat transit atau melintas, tetapi merupakan tujuan atau destinasi wisata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.